Ih, apaan ini kental-kental? Pasti kalian penasaran kan? Apaan sih bubur gunting? Jadi yang gue masak ini namanya lek tausuan. Especially masakan Cindo khas Pontianak. Bikinnya gampang banget, cuman modal pakai kacang hijau kupas kulit yang cukup direndam selama semalaman, terus dikukus selama 15-20 menit. Pas udah mateng, gue diem-diem ke kebun mertua. Mau comot daun pandan. Jangan bilang-bilang ya. Wah, ini daunnya cakep banget loh. Pasti kalau direbus bakalan wangi. Nah, terus ditambahin lagi air rebusannya sama gula. Dan juga tambahin sedikit tepung maizena. Tuangnya dikit-dikit dulu ya. Kalau kurang kental nanti bisa ditambahin lagi. Terus semua larutannya itu aduk-aduk rata sampai kentalnya kayak begini. Nah, baru deh yang terakhir dimasukin kacang hijau kupas tadi. Oh iya bun, jangan lupa di make sure ya kalau kacang hijaunya ini bener-bener udah empuk. Nah, sampai sini lek tausuan udah jadi. Ditambah lagi ada aromatik dari daun pandannya. Gila, ini sih ajib banget rasanya. Kalau kalian ada stok cakwe, boleh nih ditambahin. The best way makan lek tausuan itu pakai cakwe. Pas dimakan jadi ada sensasi gurihnya gitu bun. FYI, lek tausuan ini juga bisa jadi ide bisnis loh. Cus, jangan lupa dipraktekin ya bun. Kaget guys, baru kali ini gue nemuin tukang soto yang jualannya 24 jam. Gak takut amnesia tuh bun. Insomnia maksud gue. Gue aja sebagai pembeli ngeliatnya aja udah pusing cuy. Yang makan aja udah rame, gimana ngelayaninnya ya. Tapi gue akuin menu makanan di sini memang banyak, bisa dikombinasi gitu deh. Mau soto ceker, ranjau, ayam, daging, babat, kikil, sayap, mau campur-campur juga bisa. Ya nggak heran sih rame terus, tapi gue salut sama ibu yang layaninnya, cepet banget. Seret. Kayaknya semua garam dilempar sama dia, toto udah jadi aja guys, udah ada di meja gue. Nah, yang gue pilih ini soto ranjau pakai ayam. Terus gue tambahin lagi sama endok bebek. Cara ngupasnya gue skip ya, soalnya nggak berbakat. Terus gue tambahin lagi sama koya, gue suka banget. Terus tambahin lagi sama sambal. Dikobok-kobok, abis itu siap dimakan. Aduh hai, rasa sotonya tuh bener-bener nganggung. Kuahnya itu udah gurih, aroma rempahnya juga udah pas. Kuahnya juga udah berkaldu dari tulang ayamnya. Daging ayamnya juga empuk, isian toppingnya juga lumayan banyak. Ranjaunya itu loh, aka tulang ayam. Pas diisep-isep tuh enak banget. Ya, gue udah tahu kok. Kalian pasti udah sering lah makan. Kalau dari jauh udah ngeliat keramaian, ya inilah warungnya. Barbekyuan di rumah ala home service bisa dong. Buktinya gue baru aja pesan via online. Hari ini gue mau ngegrill bareng-bareng keluarga gue, terutama nyokap. Nyokap gue lagi beberes rumah guys, jadi dia gak mau keluar rumah. Jadi paketan grillnya ini udah satu set sama kompornya. Nyokap gue aja sampai kaget, kok bisa ya ada kompor kayak begini. Maklum ya, mak gue kaget ngeliat lifestyle orang Jakarta. Dia excited banget deh, sampai buka kompornya. Terus dia coba pasang-pasang gasnya tapi gak bisa. Terus dia lebih gak percaya lagi, soalnya harga paketannya ini dimulai dari 190.000 aja dapat segini banyak. Komplit cuy, udah ada sausnya juga, 4 macam varian saus. Buat lu celup-celupin deh tuh dagingnya. Sausnya itu udah di packing rapi loh, jadi nggak bocor gitu guys. Kalau dilihat-lihat banyak juga sih ini. Udah selesai pasang gas, terus gue pasang pannya juga nih. Langsung deh kita grill. Nah, gue kasih tahu nih di video ini, kalau masak grill itu dagingnya jangan sampai kering. Terus the best way nikmatin dagingnya itu kayak gini, dibalur sausnya biar sampai ngeresep gitu ke dagingnya. Terus makannya itu dipakein selada kayak orang di drakor-drakor gitulah guys. Dagingnya juicy dengan aroma barbecue, ditambah lagi sama sausnya yang bikin gurih. Sumpah guys, ini enak banget kayak lagi di restoran, tapi lu makannya bisa sambil nempel. Kalau mau cobain home service kayak begini, ordernya di Bull Grill. Salah satu restoran yang wajib banget kalian cobain kalau lagi ada di Senayan. Terus langsung aja gue ajak kalian ke Senayan City. Kenalin nih, ada resto yang namanya Devon Cafe. Buat yang pernah ke Sydney pasti tahu deh. Nah, ini dia cabangnya ada di Senayan City. Yang pasti ya, masakan di sini juga dimasakin loh sama chef yang super ganteng guys. Oke, skip bagian itu ya, langsung aja review menunya. Ini beef omurice, one of the best menu yang ada di sini. Beefnya bener-bener tempting cuy, pas digigit tuh bener-bener melting. Terus dipakein saus mushroom dan juga nasi Jepang. Kalau yang ini second best menu gue. Ini tipikal nasi goreng ala Jepang yang rasanya gurih, nggak terlalu asin tapi bener-bener aromatik. Terus kepitingnya itu juga lembut loh. Kalau yang ini mirip kayak bibimbap. Daging sapinya tuh lembut, terus yang paling unik itu pakai wasabi sauce, jadi rasanya lebih fresh. Nah, kalau yang ini makanan sejuta umat yang ada di restoran guys, tapi ini enak banget, patty-nya itu bener-bener tebel. Pas digigit tuh nyes dan juga well seasoned. Kalau udah masuk dessert part sih gue udah kasih 10 jempolnya guys. Di luar ekspektasi, mereka kreatif banget loh. Toast rasa banana pakai es krim enak banget. Terus ini ada es krim yang rasanya mirip kayak kue putu. Ada kelapa gula manis, terus ada juga kelapa kering. Rasanya mind blowing banget cuy. Saking enaknya sampai gue kasih rating segini ya guys. Cobain deh, namanya Devon Cafe di Senayan City. Ngaku anak Jakarta Barat dan sekitarnya, udah ada yang pernah nyobain ini belum? Gue yakin sih kalian sering lewat tapi nggak ngeh aja. Nih, kenalin, namanya tahu bungseng. Sesuai merek dagangnya, dia jualan tahu guys. Jadi setiap hari itu dia bawa fresh kayak begini guys. Terus dipotong-potong kalau stoknya udah habis. Ini aja baru tengah hari dia udah habis gini banyak cuy. Amazingly bapaknya bisa kayak kerasakti gitu loncat ke sana kemari. Terus gue bingung kenapa ada tuh kompor ya di bawah pohon gitu. Terus di tengah jalan kompornya mati. Terus tabungnya dicelupin gitu guys. Apinya udah nyala nih guys, lanjut lagi. Pas jadi, gila warnanya cakep banget. Ini gue beli 30 piece dikasih keranjang anyaman gitu. Terus gue juga perhatiin ternyata dia jual lontong, bacang, dan telur asin. Bacangnya halal, terbuat dari ayam, harganya 6.000. Kesian amat tuh, telur asin tinggal 1. Tahunya panas banget cuy, ini gue sempet dinginnya pakai AC. Pas digigit tuh enak banget, rasanya beda ya sama tahu yang ada di lampu merah. Dalamnya tuh lembut, bener-bener kayak tahu susu. Sumpah rasanya mirip banget kayak merek-merek terkenal itu guys. Pakein rawit lagi dong biar makin nampol. Lanjut lagi cobain bacangnya. Rasanya nggak wow, tapi enak juga loh. Untuk harga 6.000 oke juga loh. Dagingnya memang nggak terlalu banyak, tapi rasa dagingnya empuk dan gurih. Kalau lontongnya nothing special kok. Gue sambil makan perhatiin ternyata baik juga loh mobil yang berhenti. Patokannya di sini ya.
makan soto mie Bogor, tapi kok bukan di Bogor sih? Ya guys, gue makannya ini di Jakarta, tepatnya di Kuliner Teresia. Kalau yang udah sering kemari sih pasti tahu ya, soto mie Teresia ini salah satu yang paling legend. Gue dateng aja udah mau ludes guys, kebetulan kata bapaknya lagi rame. Tapi tenang aja kok, mereka katanya bakal stok lagi. Buat harganya nanti gue kasih tahu di akhir video ya. Nah ini isiannya ada bihun, mie, terus dikasih risol. Sayurannya ada tomat dan juga ada kol, terus dikasih daging. Dagingnya sih udah kelihatan mantep juga nih guys. Nah terus dikasih bawang goreng, seledri, terus baru deh dikucurin sama kuahnya. Tapi seriusan deh, ini aroma kuahnya tuh harum banget. Biar makin ngiler, gue gedein lagi nih gambarnya. Tuh kayak gini guys penampakannya. Gue kucurin sama jeruk nipis, tambahin sambal dan juga kecap manis. Terus gue aduk-aduk nih guys. Rasanya pengen gue skip aja nih video, pengen langsung makan. Oke, langsung gue hap ya. Pas suapan pertama langsung berasa dagingnya itu beneran lembut. Kuahnya gurih, berasa kaldu sapinya, tapi nggak terlalu over kok. Ditambah jeruk nipis, rasa dan aromanya jadi makin fresh. Untuk toppingnya memang nggak terlalu banyak, tapi porsiannya pas kok. Kalau buat kaum pria kayaknya perlu nambah nasi deh. Ya menurut gue harga 17.000 di Jakarta udah worth it kok. Lokasinya di sini ya guys, dan jangan lupa kasih jempol goyangnya. Katanya ini salah satu mie ayam favorit Aurel dan Atta Halilintar. Daripada cuma ngiler ngeliat video gua, sini gue ajak kalian ke mie ayam Pak Gepeng. Kok namanya Pak Gepeng sih? Katanya muka bapaknya ini mirip sama salah satu pemain Sri Mulat. Nah kalian udah bisa tebak sendiri ya. Lanjut lagi ya, gue pesen mie ayam spesial. Udah dikasih kecap, terus dikasih kuah. Bisa request topping ayamnya dong, gede-gede banget kan guys. Baru deh ditambahin bakso sapi dan pangsit ayam. Oh ada siapa? Aurel sama si Atta. Oh Aurel sama Atta. Ahmad Dhani. Wow, pantesan aja rame mulu. Seporsi komplit ini harganya 22.000 ya guys. Sekilas kalau ngeliat teksturnya itu mirip kayak mie yamin guys. Bukan yang tipis atau tebel gitu ya. Kematangannya pas, bukan yang setengah mateng gitu ya. Lembut dan juga chewy. Topping ayamnya empuk, manisnya juga ngeresep. Baksonya oke lah, tapi kalau pangsitnya gue kurang suka soalnya agak ketebelan. Seasoning kuahnya gue suka, cenderung digurih, nggak terlalu manis. Kalau dilihat-lihat sih porsiannya pas, tapi kalau dari makan kenyang juga loh. Kalau menurut gue sih enak juga dan termasuk worth it lah untuk di Jakarta Selatan. Gue yakin banget sih 1000% buat kalian yang sering kemari pasti nggak tahu tempat satu ini. Biasanya orang-orang seringnya ke tempat yang rame itu melulu. Lihat deh, sayurannya banyak macem banget guys. Biar kalian tahu tempatnya, sini ikut gue dulu yuk. Ini gue lagi ada di lantai 4 blok D. Kalian bisa lihat sendiri tuh, di ujung itu tuh guys. Pas kemari sih rada-rada horor juga sih, soalnya bener-bener sepi guys. Gak lama, gue udah nyampe nih di tempat yang namanya Kantin Mama Ros. Di sini tuh jual sayur matang komplit sama nasi, dimulai dari harga 36.000. Kalian tuh udah tinggal pilih-pilih sayurannya aja. Nah kalau kemari sih gue paling suka sama lontong sayurnya guys. Dipakein sayur lodeh, tahu, telur, terus dikasih ayam suwir. Gak ketinggalan juga nih dikasih teri kacang, terus ada dikasih bawang goreng sama sambal. Udah deh, jadinya kayak gini guys. Gila, kuahnya itu bener-bener merah pekat dan kental banget. Yang gue suka tuh kuahnya bener-bener gurih dari santannya. Gurih and manisnya itu ngeblend banget. Kuahnya itu yang bener-bener kental dan lembut. Kalau lontongnya sih biasa aja ya. Ayam suwirnya boleh juga, cuman agak sedikit. Kalau kalian mau cari makanan enak dan berkualitas, ini deh salah satunya gue rekomendasiin. Just in case kalian mau nyari, ingetin aja nih patokannya di sini guys. Makan mie dingin-dingin pakai es. Gimana tuh ya rasanya? Buat yang penasaran, sini-sini gua ajak kalian ke Soul Brothers yang berlokasi di Kelapa Gading. Authentic Korean resto yang ownernya aja opa Korea loh. Menunya komplit, awal-awal kita dikasih bancan. Terus gue juga ada order main dish di sini. Yang ini menu favorit gue, octopus dikasih tteokbokki ada sayuran. Ini gue minta dimasakin langsung ya. Kejunya itu loh mulur-mulur. Ini enak banget, octopusnya garing, gurih dan ada sedikit pedas. Beefnya sih juara, smoky dan teksturnya juicy. Gak bisa move on deh sama rasanya. Kalau yang ini bujampong tang, mie dengan kuah kaldu seafood yang rasanya gurih banget. Mie-nya lembut, kuahnya itu bener-bener rich sama kaldu seafood. Nah yang gue suka itu topping seafoodnya melimpah dan juga fresh. Jadi beneran seporsi ini gak kaleng-kaleng ya guys. Kalau yang ini kalian pasti tahu yang menunya unik banget, namanya cold noodle. Gue suka gurih asam manis kuahnya itu ngebalance banget. Beberapa resto biasanya suka keasaman sih. Gue sama temen gue mau nambah menu lagi, jadi kita tinggal tekan bel aja. Gak ketinggalan gue juga cobain tteokbokki. Tteokbokkinya lembut, rasanya cenderung pedes ya. FYI ini gue di ruangan VIP, makanya bisa nonton. Kalian wajib reservasi dulu dengan minimum order. Parah banget sih, gue sama temen gue masih kelaparan gitu. Akhirnya kita beli frozen. Kalian juga bisa pesan online. Ingetin aja alamatnya di sini ya guys. Guys, ini minumannya unik banget. Lihat deh, minumannya ada dikasih sate mochi. Jangan skip video ini ya. Sekarang gue ajak kalian ke Domo Domo. Jadi dia Japanese fusion drinks gitu ya guys. Dan ini menu yang mau gue order. Bobanya handmade, dibikin fresh tiap hari. Orderan gue lagi dibikin nih guys. Di atasnya dikasih cream cheese, terus ditaburin lagi sama choco crunch. Terus di atasnya baru dikasih sate mochi. Ada juga nih minuman yang seger-seger, very berry with chizu. Terus gue juga cobain nih dessert Jepang. Dipakein mochi sama es matcha, terus dibalur susu. Nah yang ini gemoy banget, shovel pancake dikasih cream cheese. Ada dikasih brown sugar, terus dikasih boba. Wah, pesanan gue udah banyak banget nih guys. Sampai bingung nih, kira-kira mau cobain yang mana dulu ya? Pertama-tama cobain yang ini dulu ya. Mochinya dicelupin dulu, terus digigit deh. Mochinya beneran kenyal guys. Minumannya juga seger, manis dan creamy dengan rasa coklat. Kalau yang ini seger banget, ada rasa berry yang asem-asem manis gitu. Nah, yang ini dessert favorit gue guys, matcha mochi dessert. Es matchanya itu loh, dingin-dingin manis dan juga kenyal dari mochi. Gue juga pesen yang ini, boba souffle pancake-nya, lembut banget. Ada manis dari brown sugar dan juga gurih dari cream cheese. Masih banyak dessert lainnya, kalian juga cobain ya.